Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, anugerah dan pemberian, termasuk kembalinya kita diperjumpakan di kegiatan malam Jumat di majelis ilmu yang mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Soal ma hiya sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Pertanyaan, apa saja sifat-sifat atau gambaran daripada bentuk fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pembahasan selanjutnya seputar tentang fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, qala al-ulama rahimahumullah. Berkata para ulama, inna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam an na'taqida anna Allah ta'ala khalaqa jasadahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mithluh. Ulama berkata, sesungguhnya termasuk sempurnanya bentuk keimanan kepada Rasulullah, termasuk sempurnanya iman ulun, iman pian, iman kita berataan kepada Rasulullah adalah meyakini sesungguhnya Allah menciptakan jasad mulia Rasulullah dalam bentuk yang belum pernah sebelum dan sesudahnya ada semacam itu. Pahamlah biar. Termasuk sempurnanya iman ini. Jadi lain perkara sepele lain. Kalau hendak iman kita sempurna kepada Rasulullah, salah satu bentuk penyempurnaan kepada iman itu tadi adalah kita meyakini seyakin-yakinnya, mengiktikad, meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan jasad Rasulullah dalam bentuk yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada sesempurna itu. Bahkan sesudah Nabi wafat, kada bakal Allah menciptakan sesempurna jasad yang sama. Sangat-sangat teramat istimewa fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat sempurna, istimewa. Sebelumnya miliaran triliunan manusia yang lahir di dunia semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad lahir, kadada nang sesempurna fisik Nabi kita Muhammad. Sesudah Nabi Muhammad wafat meninggal dunia sampai nanti akhir zaman kiamat, kadada ada bayi nang lahir sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini hal itu termasuk bentuk kesempurnaan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadada sesamaan intinya. Jangan disama-samakan lawan siapapun dari makhluk yang kita anggap sempurna awaknya.
Jangan disama-samakan Rasulullah dengan siapapun. Baik orang tersebut mulia, memang sangat mulia, bahkan Nabi sekalipun, jangan meyakini ada yang lebih sempurna dari fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi kadada sesempurna fisik Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang bertanya, kalau Nabi Yusuf kayak Habib, padahal Nabi Yusuf jelas ketampanannya. Ketampanan Nabi kita Muhammad jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Lalu bagaimana menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran itu diceritakan, saking bungasnya Nabi Yusuf, ketika para wanita memandang wajah Nabi Yusuf, kadang merasakan lagi jari jemari mereka tersayat-sayat, ketika mana mereka menghiris-hiris bebuahan yang mereka hiris. Jadi Nabi Yusuf berjalan nih, para bebinian, hartawan, wanita-wanita yang kaya memandang Nabi Yusuf berjalan sambil mengiris apel buah. Saking terpukau dan takjubnya dengan Nabi Yusuf, itu tak iris jari jemari. Ada rasa sakit lagi, tersayat-sayat. Kenapa? Terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran itu diceritakan. Lalu kenapa kita memadahkan Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf? Sedangkan kadada satu hadits pun menjelaskan wanita-wanita memandang Nabi Muhammad kemudian sampai teriris jari dan sebagainya. Bagaimana menjelaskan? Ulama menjelaskan ketampanan Nabi Yusuf tidak berbalut wibawa besar sebagaimana wibawa Nabi kita Muhammad. Ketampanan Nabi Yusuf itu kadang berbalut wibawa nang gana. Maksudnya kayak ini, siapapun memandang Nabi Yusuf, inya kadang menundukkan kepala langsung, menikmati akan tampan tadi. Artinya mata tadi kadang terpukau dengan kewibawaan. Lain Nabi kita Muhammad, Rasulullah saking tampan dan gagahnya sidin dan berbalut kewibawaan yang dahsyat, seketika orang melihat kagum dengan ketampanan Nabi Muhammad menunduk langsung. Kenapa? Ada kewibawaan, segan memandang. Tuaranya haibah, wibawa. Itu kada dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga wanita-wanita mampu memandang lawas, meniring wajah Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih tampan, lebih gagah, tapi berbalut kewibawaan, sehingga siapapun memandang wajah Nabi menunduk, takutan, segan. Makanya kalau pian belajar kitab Syama'il, sahabat-sahabat nang mampu merinciakan wajah Nabi itu kayak apa? Sahabat-sahabat nang lagi halus umurnya, yang berbaur dengan Rasulullah tuh masih halus sahabat itu. Kenapa? Karena orang yang halus belum balik kekanakan, sewibawa apapun seorang laki-laki, inya kada peduli kalau kanakan. Ibarat presiden kah? Betamu kanakan halus, kanakan halus kada peduli. Presiden kah apa jabatannya? Bebarang pandirinya. Kenapa? Karena kewibawaan itu kada ditangkap oleh kekanakan. Kada menangkap. Lain kalau kita orang tua, ada pejabat tinggi, kadang kita segan bepandir, kada beberamang lagi, apik bepandir. Itu karena ada wibawa orang itu. Nah, sahabat-sahabat yang senior, yang junior, yang anum-anum ketika Nabi masih hidup, mereka yang mampu merinciakan wajah Nabi kayak apa. Karena mampu memandang lawas. Adapun yang senior-senior, yang tua, yang sepantaran mirip umur Nabi, itu kadang-kadang meriwayatkan secara rinci kayak apa fisik wajah Nabi Muhammad SAW. Karena wibawa tadi. Nah, ini yang membedakan Nabi kita Muhammad dan Nabi Yusuf alaihissalam. Termasuk tadi sempurna iman pada Rasulullah, kita meyakini bahwa bentuk fisik Rasulullah kadada sesamaannya, sesempurna itu sebelum Nabi lahir dan setelah Nabi wafat sampai kiamat. Khalaqahullah ala ajmali suratin. Allah ciptakan Nabi kita Muhammad dengan paling indahnya bentuk. Fiha jami'ul mahasin mahfurah.
Di dalam fisik Rasulullah itu segala macam keindahan ada di dalamnya. Wa 'alaiha maqsurah, dan menjadi puncak segala ketampanan ada pada fisik Nabi kita Muhammad. Mata paling indah, hidung paling indah, susunan gigi paling indah, bentuk batok kepala paling indah, bagaimana bidang dada paling indah, bentuk tangan paling indah, bentuk kaki paling indah, bentuk perut paling indah. Seberataan itu maksurah hanya ada pada Nabi kita Muhammad. Kesempurnaan fisik itu ada pada Nabi. Lain hanya sebagian makhluk, ada yang sempurna wajahnya, tapi kadang tangannya kada sempurna. Artinya tangannya kada sesempurna baik sebagaimana sempurna wajah. Tangannya mungkin agak halus, atau ada yang muha-muas, awaknya kada tinggi. Ada lagi yang muha-muas, batisnya halus. Kalau Nabi, seberataan puncak kesempurnaannya fisik laki-laki, di seluruh batang tubuh Nabi itu puncak keindahan batang tubuh Nabi. Puncak keindahan bentuk manusia laki-laki khususnya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian enggak ada juga, kerendahan enggak ada juga. Karena kalau seorang laki-laki ketinggian ada bagus juga, kerendahan enggak ada bagus juga. Nah itu karena dibaca setelahnya. Kamulat mahasinuhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi. Sangat sempurna akan keindahan Nabi Muhammad itu. Seandainya Nabi Muhammad menghadiahkan cahayanya kepada rembulan, ketika rembulan sempurna, maka rembulan itu kada bakalan gerhana. Artinya saking sempurnanya Nabi kita Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yukhsafi. Dan sebanyak apapun orang-orang yang mampu mensifat-sifatkan kesempurnaan Nabi kita Muhammad, sampai akhir zaman pun habis, akan ada yang tersisa belum mampu mereka sifatkan. Wa ala tafannuni wasifihi, semampu apapun orang-orang yang mencoba mensifatkan Nabi Muhammad, semampu apapun inya mendeskripsikan, oh kayak ini indahnya Nabi, begini, 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 yafna zaman, sampai zaman waktu habis pun, wa fihi ma lam yusofi, akan ada yang tertinggal yang mereka kada ingat untuk memuat akan keindahan Nabi saking banyaknya. Fakana sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas wa abhah min ba'id. Rasulullah itu paling tampannya manusia, wa abhahu min ba'id, dan paling menawan dari jarak jauh, wa ahsanahu wa ahlahu min gharib, dan paling baik, paling elok dalam jarak yang dekat. Nah ini penjelasannya penting. Rasulullah itu disifatkan dari jarak jauh bungas. Dari jarak jauh, kelihatan dari jauh oleh manusia yang memandang sempurna. Berjalan Nabi dari jauh dilihat. Dan begitu pula paling sempurna, paling indah, paling elok ketika dilihat dari dekat. Ada manusia itu kalau dari jauh kayak bungas, sekali dipareki harau kada sip. Ada anak itu ada. Lakian binian berlaku itu. Ada lakian tuh dilihat binian dari jauh, gagah si Dini. Wah, mantap. Jarak anggap 100 meter dilihat, jalannya bagus, gagah, senyumannya dari 100 meter nih. Sekali jarak 2 meter beparakan biasa jauh aja bagusnya aja. Sekali barak ada sip. Binian gitu juga kadang. Binian dari jauh, bungasnya ini, wah elok binian. Sekali barak, harau tuh, mingar hidungnya. Dari jauh ada kelihatan hidung mingar. Adapun Nabi kita Muhammad, jarak jauh, jarak dekat, sempurnanya Rasul secara fisik itu kada berubah. Ini yang dimaksud ajmalan nas wa abha min ba'id wa ahsanahu ahla min qarib. Qala Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ma ra'aitu min dhi limmatin sauda fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah dengarkan nih.
sahabat Nabi yang bernama Bara bin Azib berkata, ujar Sayyidina Bara bin Azib, aku kada pernah melihat seseorang yang memakai surban hitam di dalam pakaian yang berwarna merah yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Bara bin Azib, aku ni kada suka melihat orang berbaju habang, gamis habang, bepakai surban warna hirang yang lebih tampan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah biar maksud sedih. Warna itu berpengaruh untuk penampilan seseorang, iya kada? Setampan apapun lelakian, dengarkan jadi ulun. Sebungas apapun lelakian, kalau memakai baju dengan warna nang gonjreng, kontras, contoh, ada lakian bungas, orang jalan beli, baju warna ungu, gonjreng, baju koko, baju takwanya ungu, menyala, tapinya habang, kopiah hijau, menyala, sorbannya warna kuning. Sebungas apapun ikam, kada bungas ditiring. Itu kita manusia biasa. Artinya dandan dan pakaian berpengaruh untuk ketampanan kita manusia biasa. Bungas orangnya gagah, tampan, amun baju putih selawar hirang yang sederhana, warnanya kada kontras. Dipakai tadi baju warna ungu menyala, tapi habang, surbannya kuning, kopiahnya hijau menyala. Nah bungas jadi kada bungas lagi. Sakit parut mitih. Nah apa ini pakaian kontras benar. Lain orang Banjar pastinya gitu. Orang Malaysia. Antik-antik warna. Adapun Nabi kita Muhammad, nih ujar Bara bin Azib, aku kada pernah melihat ada orang lain pakai baju warna habang, hulla hamra, pakaian estelnya habang, atasan habang, bawaan habang, pakai sorban warna hirang. Kadang-kadang aku pernah lihat lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau yang lain memakai baju dengan estel warna itu kada cocok, hilang ketampanannya. Tapi Nabi memakai dengan warna ini, kada ubah ketampanan Nabi Muhammad SAW. Kada ubah keindahan dari fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kita tadi, warna kalau sudah macam-macam, maitihin goler orang, ngapa nih orang ini? Kendaraan sudah warna nyala-nyala, oren ibaratnya, benyala hamulang, begirarap stikernya. Nang memakai baju takwa warna jingga, ungu, nang kain benyala tuh ada, nang kena sentar benyala tuh ada. Tapi warna habang, kopiah warna hijau, sorban warna kuning, kendaraan warna oranye benyala, kanapot nyaring hapulang, nyamanlah ditiring. Biar bungas igam, kada nyaman ditiring. Nabi SAW, apapun warna baju yang dipakai sidin, kada mau ubah ketampanan dan kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cocok warna apapun. Nah ini yang dimaksud tadi, ma ra'aitu min dilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kada pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari berjalan di wajah sidin. Artinya cerah wajah Nabi itu. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun jar Abu Hurairah kada pernah melihat seseorang berjalan batis lebih cepat dari jalannya Rasulullah.
Nah, jadi Rasulullah itu kalau berjalan cepat, buka kada jua, gemet banar kada jua. Cepat gerakan sidin berjalan. Tak 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 kalau berjalan. Nah, itu paling sempurna berjalan tuh kayak itu. Jangan lakian berjalan itu nang mode tahiyut-hiyut. Paham tahiyut-hiyut lah. Nah, mode batis tuh berpaksaan dihirit nah ya. Aduh, molernya ya. Lakian nang itu kadang nyaman ditiring. Bungas kayak apapun ikam hilang wibawa ikam. Nang berjalan nang mode nang mahayut, mode berpaksaan. Nabi kada gitu. Gagah berjalan jar Abu Hurairah. Laju. Kada buka kada tapi cepat jalan sidin. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi ini dilipat untuk sidin. Saking lajunya jalan Nabi seakan bumi dilipat ke sidin supaya jarak itu lebih dekat. Inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muktarithin. Kami sahabat amun umbai berjalan lawan Rasulullah, ujar Abu Hurairah nih. Kami para sahabat amun berjalan umbai lawan Nabi berjalan dengan santainya, sedangkan kami tahingal-hingal maumpati. Lanujhid anfusana wa innahu laghairu muktarith. Adapun Nabi santai, pahinakan normal, tanpa ada keuyuhan, tanpa ada rasa letih. Kami sahabat nang menggiring nang keuyuhan. Nah, itu ciri jalan Rasulullah. Seakan-akan bumi dilipat gasan sidin tadi. Jarak nang jauh nang kayak dekat kalau Nabi berjalan. Kami nang para sahabat nang susah payah mahingal maumpati jar Abu Hurairah. Lalu jid anfusana. Kan kita kadang nggak itu berjalan. Berjalan 10 meter oke lah. Kalau berjalan sudah 200 meter, jarak 50 meter di tengah perjalanan tuh mahingal lagi. Apalagi nang asma. Nah, hak dia langsung. Nah, itu maksud sahabat. Kami susah payah kalau berjalan beumbai Nabi, sedangkan Nabi ghair muktarif. Kada ada uyuhnya Nabi berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ujar Sayyidina Anas bin Malik, aku kada pernah menyentuh kain sutra, kain dibaj atau kain sutra yang lebih lembut dibandingkan lembutnya telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersalaman lawan Nabi, ujar Anas bin Malik, aku merasakan lembutnya telapak tangan Nabi itu jauh lebih lembut dari kain sutra sekalipun. Sempurnanya fisik Nabi Muhammad. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku kada pernah, hajar Anas bin Malik, mencium bau badan siapapun yang lebih wangi dibandingkan bau badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya fisik Nabi itu kadang mengeluarkan bau nang kadang menyamanakan. Bau nang kada enak itu kada dari fisik Nabi. Sekeringat apapun tubuh Nabi, bahkan keringat Nabi itu bau misik, ujar para sahabat. Kada merubah wanginya tubuh Nabi Muhammad SAW. Lain kalau kita habis mandi nih, bersabun, sawakan mandi, harum dah. Bawa aja buka 200 meter siang-siang. Suruh orang lain mencium ketiak pian imbahnya. Siup. Artinya fisik kita ini mengeluarkan bau kada nyaman dengan aktivitas tertentu. Walau tadinya bersih harum dah, tapi dengan gesekan, gerakan tubuh dan yang lain, dengan keluarnya keringat, berubah bau tuh. Pasangan kita tuh, amun sudah bau awak, beparak nggoler kita. Suruh mandi dulu. Hanya goreng. Itu manusia normal. Rasulullah berkeringat pun keringat sidin bau misik. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib apabila Sidin mensifatkan Rasulullah, Sayyidina Ali itu berkisah, lam yakun bitawilil mummaghid. Rasulullah itu awak Sidin kada terlalu tinggi benar kada. Karena ulun orang kalau terlalu tinggi benar, terlalu jangkung, kada baik juga kayak tertarik awak. Lam yakun bitawil al mumaghid. Nabi itu kada tinggi benar awaknya. Wala bil qasiril mutaraddid, dan kada terlalu rendah. Kana rab'atan minal qaum. Rasulullah itu fisik Sidin atau tinggi badan Sidin rab'atan minal qaum. Sebagaimana umumnya pertengahan fisik manusia yang lain, kada tinggi benar, kada rendah benar. Walam yakun bil ja'dil qatat. Rasulullah itu rambut Sidin jar Sayyidina Ali kada keriwil, keriting odot. Tahu lah keriting odot pian, kriwil. Rambutnya itu kribo. Nah, Nabi kada kayak itu jar Sayyidina Ali. Nang tepun-tepun rambut nang kayak Ahmad Albar. Nah, tahu lah pian. Kada kayak itu kada. Kain panjangnya kayak ini ya, tapi ketika ditarik panjang sekalinya. Pas dilapas tepunta pulanginya. Nah, Nabi kada kayak itu rambutnya jar Sayyidina Ali. Wala bisabti, namun juga kada lurus benar. Kada yang lurus terurai, kada keriting benar, kada lurus benar. Kana ja'dan rajilan. Rasulullah itu rambut Sidin melengkung-lengkung, bergelombang. Kada lurus benar, bergelombang, kada sampai tapunta jadi keriting odot kada. Bergelombang. Walam yakun bil mutahham. Rasulullah awak Sidin kada lamak benar. Kada gempa, lamak kada. Kada garuda kada. Tahu garuda lah ya. Gada parut pada dada. Nah, itu artinya parut offset, lebih panjang pada dada. Nabi kada itu. Walam yakun bil mutahham, kada lamak benar, wala bil mukaltham. Rasulullah itu juga wajah Sidin kada bulat. Jadi tulang kepala Nabi itu kada bulat. Kan manusia kadang ada sebagian yang sudah awak lamak, muha bulat tulang, melingkar bundar, pipi tembem gitu. Nabi kada kayak itu. Wa kana asilal khat. Pipi Nabi itu, tulang pipi Nabi itu memanjang ke bawah. Artinya sempurna, kada terlalu bulat, kada pipih benar, artinya memanjang ke bawah. Abyadha musyraban bil humrah. Kulit Nabi itu putih bercampur kemerah-merahan. Ada ajal ainain. Hitam bola mata Nabi, hitam pekat. Artinya jangan pian mengira Nabi mata Sidin biru, hijau, hitam pekat bola mata Nabi itu. Ahdabal asfar. Bulu mata Nabi lebat. Tahu bulu mata lah? Nya ada alis, ada bulu mata. Bulu mata Nabi itu lebat. Ada berapa bulu mata manusia tuh? 4. Atas bawah, kiri atas bawah, kanan atas bawah. Ahdabal asfar. Damas rubatin. Di dada Rasulullah ada bulunya. Jadi dada Nabi itu ada bulunya. Syatnal kaffaini wal qadamaini. Telapak tangan Nabi itu keras, tapi teksturnya tadi lembut, tapi keras. Jadi kada gemulai tangan Nabi. Begitu pula kedua batis Nabi itu kekar, keras, tegap. Lain yang sudah lembut, gemulai bilang aja. Nah, itu kita pian, ulun kada apa. Jadi tegap, keras, batis Nabi kokoh. Jalilal musyash wal katat. Pundak Nabi itu bagus dilihat. Pundak Nabi nih. Nah, sebagian orang Eropa itu ketika memandang lelakian, inya bagus atau kadanya tubuh lelaki itu dilihat dari pundak. Kalau lelakian itu pundaknya nang model
takurusut. Ya ada nang ininya nang. Nah, para takurusut gitu. Sabungas apapun muha kalau pundaknya itu kadang-kadang disuruh mengangkat galon. Ada juga nang lebar benar. Nang lebar di sini nih, nong. Ada bagusnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalil musyaq wal katab. Pundak Nabi itu bagus, indah, agung, kokoh. Kesempurnaan pundak itu kelihatan dari Nabi. Kadang yaitu kadang lebar benar. Idza iltafata jami'an. Idza iltafata jami'an. Apabila Rasulullah itu berpaling, ibarat ada yang mengiausidin di samping atau di belakang. Rasulullah itu kadang menoleh kepala aja. Nah ini Rasulullah. Kalau orang mengiau di belakang, iltafata jami'an. Nabi itu menoleh seawakan. Kadang mau nang. Kalau ada di samping mengiau, Nabi menoleh seawakan gitu langsung. Apa hikmah di balik itu? Menunjukkan adab dan sopan santun sidin terhadap lawan bicara. Kita kadang apa? Lagi duduk nih antri di mana di kursi-kursi gitu kan, di belakang mengiau. Pulang. Apa kabar sehat lagi? Itu ada kesan kita nih kurang menghormati lawan bicara. Nah, Nabi menghindari itu. Kalau dikiau orang, iltafata jami'ana. Tapi ngalih praktikan ini. Ibaratnya lagi berkendaraan dah. Dikiau orang di samping. Apa aja? Ranjau orang. Nah, jadi lihat sikan lah. Lihat situasi dan kondisi. Kalau kau menggawi ini nih. Intinya itu memberi kesan respect dan sopan terhadap nang memandiri kita. Kadang nang separuh, kadang nang menoleh ke belakang, iltafata jami'an. Wa idza masya yatakaffa'u takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Nabi berjalan dari Sayyidina Ali, Nabi itu yatakaffa itu modal nang dek 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 dek. Artinya ada pola dek dek dek. Kada datar berjalan gak ada, tapi modal kayak ada gerakan. Kayak apa pian melihat bubuhan TNI itu nah, jalan tak duk duk duk. Nabi kalau berjalan gitu, kelihatan ya takaffa, ada naik turun di bahu tuh. Jadi kada datar, kada juga nang melambai. Itu bencong. Nah, ada dihirit jalan tadi tuh. Tuh jantik di telinganya. Memulakian nang kayak itu, binian wajar. Ya takaffa, tegap, ada naik turun ketika berjalan naik tek 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 tek. Nampak gagahnya. Karena mayanhatu min sabab, seakan-akan kalau Nabi berjalan tuh menuruni lereng. Berjalan nang santai kada ada beban, menuruni lereng kayak itu. Saking gagahnya Nabi berjalan. Baina katifai khatamun nubuwah. Di antara dua pundak sidin, kiri dan kanan, itu ada khatamun nubuwah, tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan Rasulullah adalah penutup para nabi. Ajwadun nas sadran. Rasulullah itu paling baiknya manusia dari segi dada. Artinya paling baiknya manusia dari segi hati. Wa asja'uhum qalban, dan paling beraninya seseorang dari segi hati. Paling baik dan paling berani. Wa asdaquhum lahjatan, paling jujurnya tutur kata atau lahjah, cara berpandir. Wa alyanuhum arikatan, dan karakter Nabi selembut-lembutnya karakter. Wa akramuhum isyratan, dan Nabi paling memuliakannya orang lain dalam bergaul. Man ra'ahu badihatan habah, siapa orang yang melihat Nabi otomatis akan merasakan kewibawaan Nabi. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, dan siapa orang yang sudah mulai bergaul lawan Nabi, mulai akrab lawan Nabi, mau kada mau pasti jatuh hati, jatuh cinta lawan Nabi.
Yaqul na'ituhu, berkata orang yang mensifatkan Nabi, lam ara qablahu wala ba'dahu mitlahu sallallahu alaihi wasallam. Kami belum pernah melihat seseorang seperti Nabi sebelum atau sesudah Nabi wafat. Kadeda nang sesamaan Nabi dari segi akhlak, karakter, cara bergaul dan yang lain. Wa an Hindi ibni Abi Halah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Rasulullah itu jar Hindun bin Abi Halah seseorang yang agung dan agung dipandang oleh orang lain. Aziman fi nafsi mu'azzaman fi sudur wal uyun. Yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Wajah Nabi itu jar Hindun bin Abi Halah bercahaya sebagaimana cahaya rembulan di malam purnama. Azimal hamah, kepala Nabi itu besar, kepala Nabi itu ganal. Rajil sya'ari, rambut Nabi itu lurus bergelombang. Azharal laun, warna kulit Nabi itu cerah. Wasi'al jabin, dahi Nabi luas. Nah, dahi Nabi itu luas. Kada terlalu parak jarak rambut lawan alis mata. Ada jarak lumayan ganal, dahi luas. Azajjal hawajib, alis Nabi tebal. Tadi kan bulu mata, alis Nabi pun tebal, alis nih. Aknal irnin, hidung Nabi itu mancung. Jadi tulang bagian atas yang keras nih, kan bawahnya lunak. Sini nih mancung rata ke muka, mereng gitu nah mancungnya. Dari sini tuh mancung hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katsal lihyah, janggut Nabi tebal. Doli al-fam, mulut Nabi itu luas. Jadi kadang halus mulut Nabi kada, tapi luas. Daqiqul masrubah, bulu dada Nabi itu berbulu. Mufallajal asnan, gigi Nabi itu rapat, kada jarang-jarang. Mu'tadilal khalqi, awak Nabi itu sedang, kada tinggi benar, kada rendah. Sawa al batni wasadri, dada Nabi dan perut itu rata. Nah ini, dada Nabi lawan perut rata. Lain Garuda yang kita kisahkan tadi, dana perut pada dada. Bait ma baina mankibain, antara dua bahu Nabi itu jaraknya agak lumayan jauh. Jadi kadang nang jer ulun nang takapit, kada juga lebar benar, tapi nampak gagah. Bakhmal karadis, tulang-tulang Nabi itu keras ganal. Jadi bukan dagingnya yang kanda, tapi memang tulang Nabi itu keras ganal tulangnya. Anwarul mutajarrid, Nabi itu anwar, sangat bercahaya. Anwarul mutajarrad. Rahbar rahah, telapak batis Nabi itu, mohon maaf, telapak tangan Nabi itu bagus, baik. Sa'ilal atraf, ujung-ujung jari jemari Nabi itu bagus, lentik, panjang kada benar, handap kada jua. Khamsanul akhmasain, telapak batis Nabi itu agak terangkat. Ya, ada bagian batis itu kalau dijajakakan, ada bagian tengahnya itu terangkat kada bersentuhan lantai. Masih hal qadamain, batis Nabi itu luas. Khafidat tarfi, Nabi rancak menundukkan kepalanya, menundukkan pandangan dan mata. Nadharuhu ilal ardi atwa min nadharihi ilas sama. Nabi lebih banyak memandang kepada arah bawah daripada memandang arah langit. Jullu nadharihi al mulahadhah, kebanyakan ketika Nabi memandang itu mulahadhah, mata nang melirik. Kepala kada bergerak tapi mata nang melirik, melihat. Jadi bukan kepala nang menoleh, mata nang melirik, Nabi melihat. Yasuq ashabahu wa yabda min man laqiyahu bisalam, intaha mulakhasan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat-sahabatnya, Nabi akan membiarkan sahabatnya berjalan berdahulu, yasuq ashabah.
Wa yabda man laqiyahu bisalam, dan ketika berjumpa orang lain, Nabi nang akan memulai mengucap salam kepada orang yang dijumpainya. Intaha mulakhasan, selesai penyampaian daripada Hindun bin Abi Halah dengan ditalkhis atau diringkas. Nah, ini gambaran-gambaran fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya tadi termasuk sempurnanya iman, kita meyakini kadeda pernah Allah Ta'ala menciptakan fisik sesempurna fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik semenjak Nabi Adam dicipta sampai kelak hari kiamat itu terjadi. Kadeda nasa sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan membawa dan menambah mahabbah kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berbuah kepada mutaba'ah, ikut dengan ajaran dan apa yang dibawa oleh sidin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan.